Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadar rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Marhaban ya Ramadan. Para pemirsa sekalian yang ada dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah menjalankan ibadah puasa yang ke-11 hari. Insya Allah kita akan terus berlanjut. Semoga ibadah puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan nanti di akhirat nanti, amin. Mengupas bahwa hari ini adalah agenda Yayasan Bali Mualaf Development dalam rangka dialog dengan para mualaf. Suatu yang sangat indah kalau saya mendengar kata mualaf. Sebelumnya kita berdialog dengan para mualaf, namun saya akan memberikan dulu gambaran apa itu disebut dengan Yayasan Bali Mualaf Development. Yayasan Bali Mualaf Development mempunyai latar belakang sebagai berikut nantinya. Bali Mualaf Development ini mempunyai pengesahan Badan Hukum Akta Notaris nomor 5 tanggal 21 Desember tahun 2020. Dibuat oleh Notaris Bapak Ketut Putu Sugiana SH MKM. Saya ingin meneruskan latar belakang Bali Mualaf Development. Bali Mualaf Development adalah organisasi masyarakat non-profit yang digagas oleh Ibu Lili Suprihatini atau disebut dengan Oma Lili Zemke, alhamdulillah saya sendiri, dengan didukung oleh para ulama di Bali dan tokoh-tokoh masyarakat Islam di Bali. Bali Mualaf Development bertujuan untuk menebarkan sayap manfaat dan syafaat dunia, baik dunia dan akhirat, di seluruh umat dan saudara seiman mualaf sebagai realisasi peduli mualaf. Pemahaman development adalah sebagai aplikasi dari silaturahmi, pengembangan ilmu agama, kesejukan rohani, tauladan akhlak karimah, meningkatkan iman Islam, pengembangan seni budaya Islam, dan pengembangan taraf kehidupan sosial guna mempererat ukhuwah Islamnya dan masyarakat pada umumnya. Bali Mualaf Development berbasis pada 4 hal yang paling penting, yaitu sebagai berikut. Bali Mualaf Development menciptakan harmonisasi saudara mualaf yang saling mengenal, silaturahmi, meningkatkan ilmu agama, meningkatkan jiwa sosial budaya Islam ke arah yang lebih baik. Kemudian Bali Mualaf Development menyelaraskan relationship atau kolaborasi antara para mualaf dengan pendukung penyelenggara kegiatan agama seperti PHBI. Bali Mualaf Development merencanakan strategi dan mekanisme zakat, infak, dan sedekah serta menganalisa informasi pendistribusiannya, JIS dan sebagainya, termasuk adalah kita menyediakan sodako berangkat umroh, ibadah umroh untuk para mualaf khususnya, untuk para takmir, untuk para ustadz dan ustazah dan para duafa yang soleh di mata Allah, insya Allah. Kemudian Bali Mualaf juga menjaga silaturahmi dan toleransi sesama umat beragama, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kita masuk kepada apa sih fungsinya Bali Mualaf Development tersebut. Kami bertugas, yayasan kami bertugas sebagai manajemen. Kita mengkoordinir koordinator perwakilan di seluruh wilayah Bali. Kemudian kita juga sebagai konseling atau konsultan, di mana memberikan juga arahan, memberikan juga ruang mediasi untuk berbicara, untuk keluhan para mualaf tentang agamanya, tentang kehidupan sosialnya dan sebagainya. Kami pun sebagai donatur, kami mencari para donatur. Kita kerjasama di partner, mungkin kita akan membuat bisnis di yayasan tersebut untuk menyupport, untuk memuliakan para mualaf. Kemudian Bali Mualaf Development itu mengembangkan sayap, bukan hanya di tempat kami berada. Kami berada di Jalan Mati Gang Kamboja di Masbajangan, Desa Dencarik. Dencarik itu adalah di Bali Utara. Dengan adanya di Bali Utara ini, kami ini adalah pusat Yayasan Bali Mualaf Development. Tidak mungkin saya menjangkau seluruh Bali, para mualaf yang di Bali. Oleh karena itu, kami membentuk disebut dengan Koordinator Perwakilan Bali Mualaf Development di area Bali. Saat ini alhamdulillah kami sudah mencapai atau mendapatkan perwakilan-perwakilan kami di Bali. 4
14 daerah di Bali, yaitu Denpasar, Sanur, Denpasar, Baturunggong, Bedugul, Tabanan, Pegayaman, Singaraja, Tegalingga, Kaliasem, Temungkus, Seririt, Punglon, Pejarakan, Sanggalangit, Tejepule, dan Negara. Dan masih ada beberapa lagi daerah yang belum kita gapai. Alhamdulillahirobbilalamin, total mualaf yang ada di perwakilan di koordinator perwakilan terdaftar dan terdata hari saat ini hingga mencapai jadi 906 mualaf paha. Subhanallah wa bihamdihi. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Para mualaf adalah hamba-hamba yang terpilih, hamba-hamba yang istimewa, karena mereka mendapatkan hidayah, yaitu hak prerogatifnya Allah. Tidak mudah diberikan kepada siapa saja. Jadi para mualaf bersyukurlah, berbanggalah sudah menjadi hamba-hamba yang terpilih, hamba-hamba yang istimewa. Insya Allah akan tetap menjadi mualaf dan menjadi Islam yang kafah. Kemudian kita akan dikumpulkan nanti di surganya Allah, yaitu surganya Allah Firdaus. Amin. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillahirobbilalamin. Kami Yayasan Bali Mualaf Development, kita mempunyai program khusus yaitu dialog dengan para mualaf. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu dari Bedugul, kemudian dari Tejepule, dan ibu ini sebetulnya asalnya Kelungkung. Jadi ini daerah yang paling jauh nih dari Dencari. Oleh karena itu untuk menyingkat waktu, ini adalah season yang kedua. Kita mempunyai dialog langsung dengan para mualaf. Para mualaf akan memberikan kisahnya bagaimana proses menjadi mualaf, menjadi memeluk agama Allah, agama Islam. Insya Allah talk show atau dialog hari ini adalah akan membuat inspiratif, menjadi motivasi para kalangan mualaf. Dimana kadang-kadang kita kalau sudah jadi mualaf pasti ada lika-likunya dalam kehidupan, baik itu baik atau buruk ya, kemudian kesenangan atau suka duka, dan itu semua dari Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu agama Islam adalah agama yang berserah diri kepada Allah dan agama yang damai, agama penuh kasih sayang, yaitu disebut dengan rahmatan lil alamin. Insyaallah. Baiklah para pemirsa, hari ini saya akan bertanya dulu nih, kita kenalan dengan para mualaf kita. Kepada Ibu. Nah, ini Ibu tolong, Ibu namanya siapa? Lu Putu Eka Yanti. Arianti. Kalau sudah muslim punya nama muslimnya? Eka Fazira Arianti. Masya Allah, Fazira. Jadi Ibu Eka sekarang namanya Fazira. Fazira itu nama yang cantik sekali. Masya Allah. Dari daerah mana Bu? Saya dari Tejepule. Tejepule berarti kurang lebih berapa kilometer dari Dencari ya? Ada 1,5 jam perjalanan, 2 jam jalan yang lurus tuh Pak. Nah, kalau di Jakarta nggak ngerti jalan lurus, tol yang jelas. Sekarang dengan Ibu siapa? Kade Artini. Kade Artini. Ibu Kade Artini dari asalnya dari Kelungkung. Jauh juga tuh Kelungkung, lebih jauh dari Tejepule ya. Alhamdulillah. Kemudian tapi sekarang berdomisili di Temungkus. Alhamdulillah. Ibu Kade namanya siapa? Artini. Tapi nama Islamnya tetap aja. Cuma dipakai Kade. Oh begitu. Oke deh. Nah kita berkenalan dengan Mas nih. Ada Mas yang ganteng di sini. Wah. Namanya siapa Mas? Nama Fredrik Sanjaya Putra. Fredrik Sanjaya Putra. Namanya Fredrik itu kan berarti orang biasanya bukan Muslim, bukan Hindu ya. Tapi orang Bali asli ya? Asli Bali. Asli Bali. Cuma namanya Fredrik. Nah sekarang menjadi mualaf. Terusnya namanya Torik Ramadan Putra. Ramadan Putra, Masya Allah, berarti lahir menjadi bulan Ramadan waktu itu ya. Subhanallah bihamdi. Nah sekarang yang ada Pak Mangku sebetulnya. Saya lupa namanya, saya panggil Pak Mangku terus. Ya, Bapak dengan siapa? Nama saya Iwayan Mudita. Iwayan Mudita. Sekarang menjadi Muslim Pak? Di Muslim nama saya Muhammad Rizki Muzakir. Masya Allah, Muzakirnya itu yang keren Pak. Itu nama-nama yang powerful itu. Subhanallah bihamdi. Alhamdulillahirobbilalamin. Inilah para pemirsa sekalian bahwa kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ini terus terang dari desa kami ini, kami ada di Dencarik ya. Bahwa Dencarik itu lumayan jauh dijangkau oleh mereka, tetapi dikarenakan Allah dengan ikhlasnya sejauh apapun pasti datang. Begitu Bapak-bapak? Betul. Ya. Maka jauh apa dekat Pak? Dekat ya Pak ya, dekat di hati insya Allah. Nah, gimana Bu Eka? Mohon maaf bisa menceritakan kisahnya bagaimana prosesing hijrahnya dari agama sebelumnya ke agama Islam, insya Allah. Silakan. Memang dulu
sejak saya remaja, memang ada satu hal yang membuat saya bukan ragu gimana ya tentang kitab suci Bu ya. Kalau di Muslim saya kebetulan punya teman dekat Muslim, terus lingkungan saya juga perkawinan Muslim. Nah, jadi saya pernah sering dengar cerita teman-teman bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka mengaji. Nah, di Muslim tuh kan mereka harus ya membaca kitab sucinya. Sedangkan di Hindu kan tidak boleh gitu, hanya orang-orang tertentu. Pernah saya punya pemikiran masa SMA ini Bu, saya nanti tamat SMA saya pengen belajar biar bisa membaca Weda kayak begitu lah istilahnya kan. Karena saya pengen tahu kenapa kalau orang yang Muslim itu bisa harus gitu membaca kitab mereka. Kalau orang Hindu kan mungkin pendeta pemangku itu baru boleh. Nah jujur sampai saya mau menikah pun saya tidak tahu bentuk kitab suci sendiri seperti apa ya, saya tidak tahu. Nah kebetulan memang mungkin jalan sudah disurahkan sama Allah, saya mendapat hidayah. Saya suka mendengar suara azan. Masya Allah. Sering ngintip orang sholat. Masya Allah, subhanallah. Kebetulan perkawinan saya kan ada perkawinan Muslim. Ya. Saya masa kecil itu sering jualan kayak daun, yang biasa orang kampung kan. Lewat di depan masjid. Seringlah saya ngintip orang sholat. Kan lucu ya ceritanya. Ya. Oh ternyata orang Islam tuh ibadahnya kayak itu, kayak seperti itu. Ya udah berlalu begitu aja, senang mendengar senang membaca cerita-cerita masalah Nabi, tentang Nabi yang itu waktu SD itu. Nah saya waktu ketemu suami mau udah masuk Islam, kami kan dilarang lah sama keluarga biasa lah kalau mau masuk Islam tuh dilarang. Suami saya diginiin kalau dia mau masuk Hindu besok kamu nikah boleh. Cuman saya ke dia kalau saya disuruh masuk Muslim tidak apa-apa, karena bagi saya waktu itu punya pemikiran semua agama sama, terus kayaknya enggak Muslim enggak terlalu berat, gitu kan. Ada yang bilang kamu disuruh puasa, sholat 5 waktu sehari, kayaknya enggak berat. Subhanallah ya kayak begitu. Ya, terus ya waktu masuk Islam saya sih Muslimnya gitu-gitu aja, biasa-biasa aja ya, karena itu aja lah gitu ya. Betul. Oke. Kemudian hidayah itu kan nggak selalu pas kita sebelum nikah atau pas nikah. Hidayah itu datangnya mana tahu sudah berkeluarga yang berapa tahun baru ada hidayah. Hidayah itu suatu hal yang memang hak Allah diberikan sampai tergetar hati kita dan kita ingin mendalami agama itu. Gitu. Nah itu kira-kira kapan sudah mau mendalami agama itu? Kalau tidak salah sekitar 6-7 tahunan setelah perkawinan ya. Diajarin nggak sama suaminya belajar ngaji? Saya diajak keluar sama suami. Di situ bodoh sekali saya. Dan selama ini saya mengenal Islam ya, taunya ya seperti itu gitu. Sholatnya juga belum tahu kalau kita tuh ibadah pertama yang dihisab, yang ditanya nanti sholat. Dulu saya sholat kalau dohor kan waktunya sampai jam 3, masih bermalas-malasan. Kalau sekarang enggak, waktu kita menunggu waktu sholat. Kalau dulu enggak, saya nanggung pekerjaan saya. Kalau sekarang enggak, sebelum waktu suami bilang usaha berhenti dulu, kita datangi hak Allah. Betul. Allah dulu ya. Sekarang saya tanya, rezeki dari siapa? Dari Allah. Dunianya dari siapa? Allah. Ya. Kalau kita ingin mencari rezeki, datangi dulu yang punya rezeki. Minta dulu sama Allah. Lalu lakukan. Baca dan menjaga itu pasti. Ya harus kita berusaha. Allah yang akan menentukan. Jadi kita jangan bergantung kepada manusia. Jangan bergantung kepada usaha dan harta. Bergantunglah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Karena Islam ini adalah agama yang berserah diri kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Semua yang terjadi di muka bumi ini hari ini pun inna ma'amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Ibu hari ini di sini, bapak-bapak di sini sudah punya Allah, sudah tercatat di Lauh Mahfuznya Allah. Itu kitab yang super duper tidak bisa dibandingkan dengan kitab apapun.
yaitu kitab Allah yang luar biasa, yaitu di Lauh Mahfuz kita tidak bisa menggapainya. Itulah sebelum terjadinya bumi ini Allah sudah menulis skenario tentang kehidupan kita semua. Tapi Ibu bagaimana setelah melihat belajar ngaji itu sedih nggak? Ingat dosa nggak? Ibu merasa banyak dosa? Iya. Saya pun lebih banyak dosa dari itu. Ya. Insya Allah Ibu nanti dijabah oleh Allah, istiqomah. Semoga keislaman ini dijadikan hidayah sampai kita ke yang lain. Karena hidayah itu, para pemirsa, kita tahu hidayah itu hak prerogatif Allah. Bila Allah sudah mengeluarkan hak istimewanya kepada siapa hambanya yang ditunjuk untuk dijadikan ke jalannya, maka tidak ada satupun manusia yang bisa menghalaunya. Yang terpenting lagi adalah kita selalu berdoa istiqomah kepada Allah, ya Allah bihabi husnul khatimah, karena kita pun sebagai seorang Islam yang dari lahir belum tentu mendapat hidayah sehingga kita balik lagi ke yang lain. Nauzubillah min dzalik. Kalau hidayah itu dicabut, kita akan menjadi murtad. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita terus istiqomah memohon kepada Allah supaya hidayah ini selalu ada di diri kita. Hidayah Islam, iman Islam, hidayah apalagi Bu, keesaan Allah, hidayah bahwa kita mengikuti hukum iman Islam kita itu hidayah. Kalau kita sudah petunjuk itu ditutup, maka kita akan tersesat. Nauzubillah min dzalik. Terima kasih banyak. Ya. Yang paling terpenting Ibu sekarang bahagia menjadi seorang mama. Alhamdulillah. Boleh saya dulu? Selamat datang saudara. Insya Allah kita akan dikumpulkan lagi nanti di akhirat. Terima kasih sudah mau mengurusi yayasan sebagai ketua istiqomah ya sayang. Ya istiqomah, kemudian tolong bantu Ibu doakan supaya kita memuliakan para ulama. Ya sayang. Oke. Ibu sayang sama kamu. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Subhanallah bihamdihi. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala syarif. Allahumma sholli. Ya Rasul, jadikanlah kami umatmu hingga kami ke yang lahat ya Rasul. Ya Rasul, hadirlah selalu di hati kami. Sesungguhnya Engkau berkata, bila Engkau bersalawat kepadaku, maka aku akan membalasnya. Karena Engkau berjanji saat kita bersalawat kepadamu, maka malaikat yang akan menyampaikannya langsung padamu, dan malaikat pun akan menyampaikannya kepada kita bahwa Allah Rasul itu menerima salawat kita. Amin. Pentingnya salawat, kita harus sering bersalawat kepada Rasul. Allahumma sholli ala syarif. Baiklah para pemirsa, kemudian kita mempunyai amalafah yang lainnya yaitu dengan Ibu Kade. Ibu Kade apa udah nangis. Bila hati yang sudah tersentuh, bila hati yang bicara, maka air mata akan segera mengalir. Kalau kolbu saja sudah tersentuh, maka mudahnya air mata menitik. Tidak peduli dia seorang yang tegar, tidak peduli dia seorang yang paling powerful, seorang laki-laki gagah perkasa. Tapi kolbunya sudah tersentuh oleh Allah, maka dia akan mengalir air matanya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Ibu Kade, alhamdulillah, senang datang ke sini. Ibu bisa curhat kepada kami bagaimana proses hijrahnya Ibu ke Islam, kemudian apa keluh kesah Ibu yang bisa kami bantu. Kami Yayasan Bali Mualaf Development ini sebagai rumah para mualaf. Jangan sungkan para mualaf datang kepada kami, curhat apa yang perlu dibutuhkan, apa yang akan yang diinginkan. Insya Allah kami sebagai yayasan kita akan memberikan solusi yang terbaik. Ya. Nah, gimana cerita Ibu Kade? Saya masuk muslim karena nikah. Ya. Suami pertama saya dari Malang. Dari Malang. Saya nikah selama
5 tahun. 5 tahun sama suaminya. Semasa saya muslim sama dia, saya tidak pernah belajar. Tidak pernah belajar, Insya Allah. Sholat ya sholat. Enggak ya enggak. Puasa juga gitu. Kalau puasa ya puasa. Dia tidak pernah mengajarkan, ayo gini gitu. Setelah 5 tahun dia pergi tanpa pesan, meninggalkan saya sama 2 anak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu saya di rumah orang tua, banyak kali yang ini sudah ada yang bilang saya harus balik lagi, balik ke keluarga lagi. Tapi saya bilang enggak, saya tidak mau balik lagi. Pada akhirnya saya ketemu suami saya almarhum. Setelah itu baru saya tahu apa itu sholat, apa itu puasa. Saya baru mengenal. Masya Allah. Jadi ibu pertama nikah sama orang muslim, ibu masuk mualaf ya? Tapi di malam. ya selama 5 tahun. Kemudian beliau meninggalkan ibu seperti itu. Selama 3 tahun saya 3 tahun. di rumah orang tua. Ya, oke, jadi cerai lah, anggap aja cerai Iya. bahwa sudah tidak dinafkahi dari batin itu sudah bercerai. Iya. Kemudian ibu mendapat jodoh lagi, Iya. orang Islam. Orang Islam juga. Dan ini lebih baik dari Iya. sebelumnya, mengajarkan ibu dan sebagainya. Namun umurnya pendek. Kan, iya. Sedih ya bu ya. Kenapa Allah membuat ibu sedih terus? Ya kenapa Allah tuh setelah ibu masuk Islam, kenapa kok musibah? Kenapa kok sakit hati saja ya Allah? Ada apa ini? Kenapa? Saya jadi Islam kok jadi miskin? Saya jadi Islam kok jadi susah? Ya kan? Begitulah Allah bila sayang pada hambanya, maka dia akan menguji keimanan. Dan Kalau dia setelah Islam. ini suami saya udah meninggal, sempat juga keluarga bilang Aira balik juga sendiri. Saya bilang enggak, saya nggak balik, saya di sini. Ibu suami meninggal tahun berapa? Udah 4 tahun. 4 tahun ini ya. Jadi putri masih kecil. Bunga masih bunga, 1 sorry. tahun. Bunga masih 1 tahun. Para pemirsa, satu hal yang perlu tauladani, yang perlu diikuti sebagai motivasi kita. Beliau ini mendapat suami yang dulu ditinggalkannya, yang kedua seorang yang soleh mengajarkan, namun umurnya pendek, hanya sebatas 4 tahun ya Bu ya. Bayangkan kalau kita ini posisi seperti beliau. Jadi luar biasa, dia tetap istiqomah di jalan Allah, tidak peduli dia dalam ditinggalkan suami. Sampai sekarang beliau itu hanya bekerja apa ibu sekarang? Menjahit, dengan mencari nafkah sendiri, menghidupi anak yatim ya Bu. Berapa anak yatim di luar itu? Iya. 4 ya, 2 kan anak yang sama. Jadi mempunyai 2 anak yatim yang masih kecil-kecil. Para pemirsa yang baik hati, insya Allah silahkan mendelegasikan donasi kepada kami. Nanti kami akan mengumumkan kemana harus disalurkan untuk membantu para anak yatim. Program-program Bali Mualaf Development, salah satunya adalah santunan anak yatim, insya Allah. Baik, kemudian ibu, bagaimana sekarang setelah suami meninggal, tapi tetap ibu istiqomah di jalan Allah ya, meskipun ibu dalam keadaan sulit ya. Namun menurut ibu bagaimana setelah ada yayasan Bali Mualaf Development? Saya sangat bersyukur. Jadi saya punya peluang untuk belajar Amin. lebih jauh. Amin, insya Allah. Mohon doakan kami ibu, agar kami Yayasan Bali Mualaf Development ya bapak-bapak, kami pun akan istiqomah. Karena kami itu yang memberikan SK-nya itu bukan manusia. Saya dikasih memberi surat keputusan untuk mendirikan mualaf itu hanya Allah. Aku diperintah oleh Allah. Oleh karena itu, saya menjalankan yayasan ini dikarenakan perintah Allah. Lili, lihatlah banyak para mualaf di sana. Ya kan? Orang-orang mualaf itu adalah hamba-hamba yang kumuliakan. Langsung saya berkata, ya Allah, aku akan memuliakan para mualaf, karena saya ingin juga dimuliakan olehmu nanti di akhirat. Amin. Kemudian ibu, saat ini ibu masih tetap berjuang lah di di dunia ini untuk menafkahi anak-anak ibu. Tapi sabar, tawakal, yakin ya Allah akan memberikan ganjaran. Karena hidup di dunia ini hanya fana. Agama Islam tujuan hidup bukan dunia, tapi akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tujuan kita hidup adalah untuk mati. Kita akan kembali lagi kepada Sang Khalik yang menciptakan. Oleh karena itu,
Di dunia ini hanyalah fana, Ibu sabar, tawakal, karena kemiskinan hari ini, kemiskinan saat ini, itu hanya fana. Tapi kekayaan Ibu di akhirat sudah menanti, insya Allah istana yang luar biasa. Amin. Ya, barakallahu fikum. Terima kasih. Nah, ini kepada Mas Torik ya Mas Torik ya. Alhamdulillah, Mas Torik umurnya berapa nih? Masih muda nih. Umur saya 27 tahun. 27 tahun, Masya Allah. Ya. Punya anak? Alhamdulillah ada kembar Kembar. Anaknya 2. 2. Istri? Istri Oh, saya pikir anak 2, istrinya 2 ya. Boleh dalam Islam, tapi tidak membahas itu ya. Insya Allah. Ada ketawa sih dari tadi nangis melulu kan. Bapak-bapak seneng deh kalau bapak-bapak mendengar kata-kata ini. Allah Azza wa Jalla ya. Oke, Mas Torik, subhanallah wa bihamdihi. Kalau Ibu dengar, Mas Torik itu dari pertama kan agamanya memang Hindu ya. Kemudian ke Kristen ya. Kristen Katolik apa Protestan? Protestan. Jadi dari Hindu. Sejarahnya kalau saya lahir di Kristen Protestan. Oh, lahir. Oke, Lahir. sudah ya. Ayah berarti yang pindah agama ya ke Kristen. Tapi kembali lagi ke Hindu. Ke Hindu. Oh, kembali lagi ke Hindu. Saya kembali semua kembali. Masya Kembali Allah. total. Terus. Itu ceritanya akhir gini. Pas orang tua duluan dapat hidayah kan, saya masih di Hindu. Orang tua dapat hidayah. Saya tuh bentrok sama orang tua. Emang nggak gimana Bu? Nggak serai ya, bentrok, udah bentrok total. Akhirnya berselang 1 tahun orang tua ya dibuatin pondok di Budugul ya, bantuan teman-teman malap semua ya. Gitu. Tapi hati saya itu masih bentrok Bu, tapi pengen lihat sana, disuruh bantu kan. Hati ada rasa benci nggak? Benci Benci dengan Islam ya? benci Islam, benci orang tua itu. Benci orang tua karena masuk Islam ya? Iya. Masya Allah, astagfirullah. Pokoknya nggak bisa dikatain lah. Pokoknya bencinya itu. marah sekali. Marah sekali. Habis itu kan saya ya bantu-bantu di sana. Tiba-tiba saya kan pulang nih ke Singaraja Kemundo. Tiba-tiba malamnya saya dicari kok. Dicari ya? Bisa digambarkan model besi mahkota emas semua Bu. Dan pegang tangan dia bisa sini ikut saya gitu dia bilang. Dunia ini akan hancur gitu dia bilang. Pas saya naik dipegang tangan saya naik Bu, saya lihat ke bawah hitam semua. Nggak ada lampu sama sekali, hancur Bu. Gelap Gulita. Saya diajak naik lagi Bu. Di langit, tapi langit itu dibilang biru enggak Bu, kok indah Bu. Bisa dikatakan indah sekali pokoknya. Saya terus menoleh ke bawah, tapi dia lupa saya kata-kata dia tuh kan agak dapat kata-kata. Lagi saya diajak ditembus Bu, tembus ke langit ketiga tuh, tapi merah Bu, tapi panas sekali. Kayak api. Kayak api merah. Dibilang merah gimana nggak bisa gambarin Bu. Ya. Sampai nggak bisa saya menuju yang pokoknya tembus lagi nggak bisa. Sampai saya bangun Bu, ini sudah terikat mentah semua, gemetar. Takut sekali dengan mimpi karena melihat api neraka seperti itu ya. Dan bisa dijelasin nggak Bu? Iya seperti neraka lah, panas begitu ya, Masya Allah. Habis itu saya nah itu buru-buru. Pada istri masih ngandung 2 bulan. Tapi istri Hindu kan? Hindu semua, istri Hindu. Saya kesana tuh bilang sama Bapak, Pak, tolong cepet saya mau ikut muslim. Cepat ikut muslim. Itu dicari dah pengurusnya itu kan. Akhirnya pas bulan puasa saya dihitan sama istri lah semua. Karena kita bisa berkumpul di satu sana. Masya Allah. Jadi sekarang satu keluarga Islam semua. Satu keluarga Islam. Meskipun awalnya istri itu dikelungkung, dia dibenci. Iya. Dibenci sama orang tua di sana, dibenci total lah. Akhirnya sekarang orang tua yang di sana telepon, cepat pulang naik ke sana. Kamu puasa, gitu. Alhamdulillah ya. Selamat puasa ya, gitu sana. Sudah damai lah ya. Damai. Meski sekarang anak saya yang pertama Bu, belum bisa angkat. Itu yang kemarin kakaknya belum bisa, masih agak lemes lah di ujian. Tapi yang satu sudah. Yang satu udah jalan. Berapa tahun umurnya? 1,5. 1,5. Oke. Jadi kembali lagi Allah memberikan ujiannya. Terus tetap istiqomah di jalan Allah ya.
Karena dunia ini tiap fana. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah mengerti Allah, harta saja, harta, anak, istri, semua milik Allah. Ya, jangankan itu harta, jangankan itu suami, jangankan itu anak, bahkan ruh kita saja milik Allah. Suatu saat Allah mengambilnya karena ini milik Allah. Jadi kalau kita seperti ibu kehilangan suami yang dicintai orang yang beriman, insya Allah ibu suami udah menunggu di surga. Ya, ibu istiqomah. Setelah masuk Islam dikasih anak yang belum bisa, ya sedih hati, tapi insya Allah dengan kesabaran ketakwaan itulah ujian. Kalau itu ujian nanti lulus, derajat kita akan dinaikkan oleh Allah. Cita-cita saya, Bu, Ya. kan cerita tulis dari hati. Mungkin suatu saat nanti anak cucu saya pengen di kampung itu, ya nama Muslim ada azan suatu saat nanti. Amin. Dari insya sana Allah. nggak ada Muslim sama sekali. Ya di daerah kamunya ya. Oke. Insya Allah Bismillah. Bila Allah pun kan tiada yang tidak mungkin. Semuanya hanya kehendak Allah. Ya. Jadi keinginan kita, harapan kita, doa kita, insya Allah diamini oleh para penghuni langit, ditembuskan kepada Allah, diijabah. Tapi waktu itu Allah yang menentukan. Amin. Para pemirsa, yang kami suka adalah dari para mualaf ini tetap menjalin silaturahmi yang baik kepada keluarganya. Ya meskipun tidak satu akidah, tidak satu agama. Karena para mualaf, mohon pentingnya dalam agama kita saling menghormati, menghargai agama lain. Dan tidak ada istilahnya kalau bukan satu akidah, bukan teman saya, bukan keluarga saya. Meskipun sebelumnya menolak, tapi kita sebagai muslim mempunyai akhlakul karimah, tetap penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kedamaian. Karena agama Islam adalah agama yang damai, agama yang penuh kasih sayang. Jadi itu tingkatkan. Buktinya sekarang kan senang kan, mertuanya baik, semuanya baik. Insya Allah semua sekalian akhirnya akan menjadi indah. Terima kasih banyak ya ceritanya. Itu sangat menginspirasi, itu hidayah dari Allah. Karena Allah bisa menunjukkan jati dirinya itu dengan bentuk apapun. Semua milik Allah. Mau langit, apalagi kita ada langit, lautan, gunung, semua, bahkan kita, apapun di muka bumi hanya Allah saja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi pada prinsipnya itu benar. Itulah Allah sudah menunjukkan jati dirinya untuk Mas Torik, untuk dibawa ke ihdinas siratal mustaqim, insyaallah jannah firdaus. Terima kasih banyak ya Tarik. Terima kasih. Nah, ini ketemu Pak Mangku sekarang. Pak Mangku kita udah ketemu untuk berapa kali ya? 3 kali. 3 kali, oh iya. Di saya berbedugul ya, kemudian Bapak diundang ke sini untuk acara peresmian dan hari ini. Pak Mangku, terima kasih banyak sudah hadir. Saya sangat menghargai, sangat berterima kasih sekali sudah bisa menyempatkan untuk acara kami hari ini. Nah, para pemirsa, kenapa saya manggil Pak Mangku? Karena nama beliau lupa, susah. Karena Ibu Lili ini orangnya maklum nenek-nenek ya, Oma banyak lupanya. Jadi kalau ngasih sekali lupa. Kalau Torik gitu, yang lain jadi lupa. Nah jadi Pak Mangku, memang beliau adalah seorang pemangku sebelumnya Pak ya. Ya udah, oke, silakan Pak Mangku. Pak Mangku lagi. Silakan Bapak, Pak siapa? Pak Mangku. Wayan Mudita. Pak Iwayan Mudita. Bapak, bolehkah kita mendengarkan kisah suka dukanya, hijrahnya Bapak dari agama sebelumnya ke menjadi seorang mualaf ini? Silakan Pak, kami ingin mendengarkan. Sebelumnya terima kasih. Wa'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang saya hormati Oma yang telah mengundang kami ke sini ke Yayasan BMD, Iya. dan juga ustaz kami yang mengikuti yang dia hormati juga, Bapak Ibu sekalian, para mualaf dan mualafah yang dia hormati juga. Mungkin dia akan cerita sekelumit. Yang pertama kita mari sama-sama
panjatkan puja dan syukur kita kehadiran Amin, insya Allah. Karena beliau lah memberikan kita kenikmatan, Amin. sehat, kesempatan, Amin, dan insya Allah. kita bisa bertemu. Nah, pada saat hari ini Amin. memenuhi undangan Ibu, sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kedua kalinya kami tak lupa mengaturkan salam serta selawat kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau membawa kita dari alam jahiliyah, membawa kita ke jalan yang terang, adinul Islam. Amin, subhanallah, Itu bihamdih. sangat kami syukuri. Amin. Dan alhamdulillah juga Ibu mengundang kami di sini. Apa yang nanti dicita-citakan oleh Yayasan Bali Mualaf Development semoga tercapai. Amin, insya Allah. Selalu kita seorang mualaf, jadi rekan-rekan kita mualaf semuanya mendapat berkah dari Amin. semua ini. Amin, insya Allah. Pertama, mungkin sedikit sekelumit kehidupan kami. Kami adalah satu, dulu seorang preman, preman besar di sana di Bedugul. Waduh. Kami mungkin agak terkenal lewat Denpasar. Kami bekas didikan Laskar Bali dulu. Masya Allah. Terus kami juga suka mabuk, Wah, suka maksiat, Masya Allah. dan juga suka wanita. Amin, wanita. Wanita itu indah, Pak. Nah, jujur kami kawin aja udah 10 kali. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Melebihi Nabi. Yang Wah. sah 6 kali. Oh, ya, Masya Allah. Yang sana kali. Yang sah 6 kali di rumah di Bedugul, terus di Jawa ada 4 kali. Sekarang 6-6-nya masih ada istrinya? Tidak, cuma 1. Akhirnya Allah aja. Gak sanggup nih Pak, yang 10 gak sanggup. Anak yang sekarang udah 9. 9 subhanallah. Dari istri? Dari istri yang pertama ada anak 2, 3. Terus istri yang kedua ada 1. Ya. Terus yang keempat ada 1. Terus yang ini sekarang yang kelima di rumah Ya. ada mau 3 saja. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Pak ya. Tapi dari istri-istri yang lain tuh bukannya 10 berarti hitungannya Pak. Sama wanita-wanita ada di berapa tuh, belasan, puluhan kali ya. Gak bisa ngitung. Istri-istri yang sah dan istri yang tidak sah ya berarti. Allah aja wajalah. Para pemirsa, ini suatu hal yang menarik ya Bapak-bapak, ini khususnya untuk Bapak-bapak ya, please Bapak-bapak ya. Alhamdulillah, begitulah dibilang apa namanya nih, suka dukanya ya, kehidupan yang luar biasa. Para laki-laki itu dalam Islam memang dibolehkan Pak ya, sunnah itu 4. Bapak kelebihan tuh 4 Tapi ya. kami belum Islam waktu itu. Wah, belum bisa. Jadi kalau belum bisa boleh, mau 10, 20 boleh, asal sanggup saja. Tapi dalam artian, tolong bapak-bapak khususnya regarding mengenai sunnah Rasul yang punya istri 4 dipikirkan kembali ya Pak ya. Apakah Anda seperti Rasul? Kan tidak. Jadi kalau mampu dengan akhlaknya Rasul silahkan. Tapi kalau belum mampu seperti akhlaknya Rasul, tolong dipikirkan. Jangan menyakiti hati jangan kau sakiti. Ya, seperti itu Pak ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang lihat beliau ini 1 cukup saja. 1 saja cukup ya Pak ya. Anak banyak boleh ya, tapi dari 1 induk. Ya Pak, alhamdulillah. Kemudian Pak silakan teruskan. Terus setelah itu kami diangkat menjadi seorang pemangku. Setelah kami mengalami jalan hidup preman, kita berjudi itu semuanya, berhenti berjudi, diangkat jadi seorang pemangku. Pemangkunya kami adalah mangku gede nih, mangku kayangan jagat Bu. Kami bukan di Indonesia, seluruh dunia malah. Masya Allah. Pernah kemarin datang ke sana kan orang Vietnam dan Thailand. Iya. Letaknya di Kuburaya, yaitu Pura Batu Meringit. Allah. Itu di sana yang di manifestasi beliau di sana ada Siwa Buddha. Siwa budaya. Makanya ada yang dari Thailand ke sini sama Vietnam. Nah, itu yang sendiri yang ini kan. Terus waktu berjalan kira-kira 10 tahun lebih kami jadi mangku. Iya. Terus istri kami mendadak meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dengan tidak tersangka-sangka, tidak sakit, tidak apa-apa, langsung bilang tiang itu stroke langsung dia bawa ke rumah sakit farmasi. Sebelum sampai di jalan Udah wafat ya. wafat. Nah, saat meninggalnya istri kami, dengan adat di sana di kampung kami disuruh mengubur langsung, karena kalau tatanan adat di sana kan harus diaben dulu. Aben. Karena kami yang seorang pemangku. Begitu ya.
Nah, di sana kami terletak sakit hati. Oh, begitu. Sakit hati kami, sangat sakit. Sampai bibir kami nyebut, "Oh, kalau begini lebih bagus saya masuk Muslim." Masya Allah. Nah, itu sudah berjalan terus meninggal kira-kira 1 tahun. Datang dia ke kampung Candi Kuning 2, ketemu dengan istri dia jauh lebih muda dengan dia, sudah umur lah dengan dia yang sekarang. Jadi dapat jodoh lagi nih? Iya, dapat jodoh. Tapi istri bapak yang wafat itu dikuburkan atau dia? Dikuburkan langsung. Dikuburkan langsung Ya. oleh bapak. Oke. Nah, di Jadi sana- bapak keluar dari agama Hindu berarti Ya, ya? belum keluar, belum. Masih. Cuman saya mulut saja berbicara Marah waktu itu, gitu ya? ngomong enak kalau gini masuk Muslim. Masya Allah. Nah, itu kan bermasalah dengan adat, mungkin tiang kena politik apa, tiang kurang tahu juga, mohon maaf itu. Ya. Terus setelah baru berjalan sekitar setahun, betul Allah mengasih tiang jodoh orang Muslim. Masya Allah. Orang Muslim, terus bahkan tiang ini ribut juga nih Bu, tiang kawin di Jember tidak diterima di sana di Bedugul. Masya Allah. Hampir perang juga kita di Bedugul. Nah, udah gitu lagi yang mencari mujizat dari Allah. Ya Allah, kalau memang benar-benar ini mujizat dari Engkau, mohon buktikan ke kami. Amin. Kami akan mengikuti jejak jalan-Mu ya Allah. Benar Bu, besok paginya ada anak kecil yang nelpon kami. Ditelepon kami waktu itu siang-siang, kalau nggak salah, mau doa itu ditelepon. Dia jawab, dia angkat, tidak jawab, dia angkat, tidak jawab. Terus sorenya baru dia telepon lagi bapaknya yang angkat. Ternyata orang Muslim sana, kamu Candi Kuning 2. Ya. Gimana Pak Mangku begituin dia. Oh, ini Sariman namanya. Man, mohon ini dibantu karena saya punya masalah, istri saya masih di sana, sedangkan saya masih di sini di Hindu. Nanti kalau bisa tolong jemaat ini cari orang-orang ini pasti bisa membantu saya. Dicarilah seseorang yang namanya Buhari waktu itu di dekat rumah yang juga di sana. Dicari, Pak Zakir gimana nih maunya sekarang? Pak Mangku gimana maunya sekarang? Saya mau nikah, dia mau langsung masuk Islam. Allah. Itu tekad saya pribadi. La ilaha illallah. Dan dari mana-mana dan nah, proses itu terjadilah Bu ya, terjadi proses pengislaman. Terus kami di sana dari rumah, orang tua memang keluarga semuanya tidak setuju sama sekali, tidak setuju. Sampai kami datang ke kampung Candi Kuning 2, kampung Muslim itu cuma bawa sarung 1, baju koko 1 sama bantal dan selimut. Masya Allah. Itu aja bekal saya, nggak bawa apa-apa. Masya Allah. Nginep dah saya di tempat dia yang namanya Buhari itu. Terus yang dihitan langsung diselamatin semuanya secara Muslim dengan tiap ikhlas, dengan diri dia pribadi, tidak ada paksaan. Ada seminggu di sana, terus dipanggil yang sama mertua ibu dia yang di Muslim, Ya. langsung diajak di rumah di sana. Di Jember ya? Nah, di Bedugul. Oh, Bedugul. Oke, sorry. Itu pun anak tokoh juga di sana yang Masya dia Allah. kan mantan kepala dusun di sana. Masya Allah. Itu setelah itu dia udah di Muslim, ibu bapak dia nangis terus di selatan. Pikirannya gimana Bu? Bahwa tiang itu dikira meninggalkan dia. Oh iya. Ternyata Muslim tidak mengajarkan begitu. Betul sekali. Kami di Muslim diajarkan berbakti sama orang Betul, tua, selalu mengingat orang tua. Betul. Malah setelah dia masuk Muslim itu dia merasa lebih ingat sama keluarga, lebih ingat sama orang tua, Betul. malah lebih dekat. Iya. Nah setelah 3 bulan Bu, dia lalui dengan malam-malamnya dia bertahajud, itu dia mohon sama Allah terus mohon. Tahu-tahu 3 bulan dipesan dia suruh pulang, dicari ke rumah sana ke Muslim, disuruh pulang. Ada juga ceritanya begini, tiang pas jual mobil waktu itu sepersen pun nggak dikasih uangnya sama bapak tiang. Bahkan tiang kawin kok ada juga jalan. Betul. Allah masih jalan, anak buah tiang bekerja. Ada seminggu itu bisa mencapai 30 jutaan. Subhanallah. Itu dikasih untuk tiang kawin di sana. Kok bisa itulah Bu?
kemujizatannya Allah semuanya yang saya rasakan. Betul. Sampai saat ini dia juga di kampung muslim, makanya baru dia tahu bahwa mana ini baik, mana itu buruk. Baik, bagus. Kemarin kena mantan orang tidak benar, mantan seorang preman. Tak kira tiang tidak bisa belajar, tidak bisa jadi orang yang betul-betul berguna bagi orang lain. Ternyata sekarang lebih berguna kami Subhanallah wa bihamdihi. bagi orang lain. Amin. Itu terus sampai saat ini juga kami selama 3 tahun ini kami dibimbing oleh ini Ustaz kami, Ustaz Jum. Kita terus mengadakan pengajian, bahkan apalagi bulan sekarang, bulan Ramadan ini kami seminggu libur 1 kali, Bu. Ya. Terus mengadakan pengajian setiap subuh ini. Alhamdulillah ya. Ini kita berkeliling di masjid-masjid masing-masing, itu gantian, terus gantian kami. Alhamdulillah. Sampai sekarang keluarga kami yang di Hindu semuanya mengagungkan kami. Amin. Kok bisa berubah sebegitunya? Ya. 180% kami berubah. 180 mungkin 380 Iya, Pak. 2 kali muter mungkin ya lebih, Bapak. Bu. Subhanallah. Bahkan sampai bapak sama ibu kami ngomong begini, Bu. Duluan anak saya di muslim ngambil saya ajak ke dokter, saya sakit. Allah. Sampai begitu, gimana saya bangga sekali, Bu. Bangga sekali. Bapak punya berkeluarga berapa orang? Ini saudara Ya saudara. punya 3 orang sama Saudara. saya ini. Bapak anak keberapa? Anak pertama. Anak pertama ya. Terus ada adik perempuan. Adik ada perempuan udah kawin Singaraja, Yang satu? Kampung Tinggi. Yang satu laki di rumah. Di rumah ya. Tapi kembali lagi para pemirsa. Ada istilah kata atau bukan istilah kata Allah yang saat kita mendapat musibah atau apapun kembalikan kepada Allah, maka Allah akan mengembalikan yang lebih baik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah bapak istri meninggal, ya kan, bapak sedih. Kemudian dengan kesedihan bapak ini akhirnya diberikan Allah yang luar biasa, istri yang soleha, muda, cantik lagi. Alhamdulillah. Kemudian inilah barokallah bagi hamba-hamba yang bertobat. Jadi Allah adalah Tuhan Maha Pengasih, Maha Pengampun, Ya Ghafur, Ya Afu. Jadi kita mempunyai nama-nama Allah 99 nama. Salah satunya Ya Afu, Ya Ghafur. Jadi Bapak nggak usah kami semua adalah hamba-hamba pendosa. Kita semua adalah hamba yang mempunyai aib. Karena Allah sajalah, maka tidak ada orang tahu kita mempunyai aib. Ya hanya Allah yang menutupi aib kita semua. Kalau Allah buka aib kita, Masya Allah, malunya seperti apa. Oleh karena itu, bila Allah menutupi aib kita, maka kita juga harus bersyukur kepada Allah. Ya Allah, kita harus meminta lindungi kami daripada aib kami, lindungi kami dari kezaliman, baik diri kita terhadap orang lain atau orang lain terhadap kita. Dekatkanlah kami dengan orang-orang yang baik hatinya, bersih hatinya. Dekatkanlah kami dengan orang-orang hamba-hamba yang soleh dan soleh. Dengan dekatkanlah kami dengan orang-orang yang baik hatinya, tidak peduli agama apa, orang warnanya kulit apa, mau hijau, merah atau bule, suami saya ya. Jadi kalau dia baik hati maka dekat dengan kita. Jadi doa itu adalah mulut kita itu adalah doa. Ya, apalagi doa, udah pasti doa kan. Nah, ingat Bapak tadi mengatakan gini. Kalau gini saya jadi Islam aja. Nah, Bapak kan marah, berkata toh. Nah, hati-hati dengan kata-kata kita. Kata-kata kita adalah doa. Saat itu mungkin malaikat sedang lewat, Bapak ngomong begitu, dijabah itu, disampaikan oleh kepada Allah. Nah, ini, aku berikan hidayah, aku berikan mukjizat ini menjadi seorang Islam. Sekarang saya tanya, bagaimana rasanya Bapak? Apakah Bapak sekarang lebih baik, hidupnya lebih teratur, lebih senang, lebih bahagia dibanding dulu? Apa dulu lebih bahagia? Karena Bapak seorang preman, gagah perkasa, orang takut. Sebut nama saya aja orang kelepek-kelepek, baru nyebut nama kelepek-kelepek Pak, ya? Ya saking orang yang sakti seperti itu. Tapi sekarang mana yang lebih nikmat untuk Bapak sendiri? Syukur, alhamdulillah. Sekarang kita hidup lebih teratur, lebih nyaman. Tidak tahu mana artinya yang baik dan yang buruk. Ya. Justru kami setelah masuk muslim ini, kami lebih dekat dengan keluarga. Amin, subhanallah. Dekat sekali, Bu. Betul. Ya, pemirsa, kami diajarkan dalam Islam adalah ingin sukses hidup kita ke depan, maka berbaktilah kepada orang tua. Bahkan baktinya seorang ibu
Rasul kan tanya, ya Rasul, ada hamba yang bertanya kepada Rasul kita, kepada siapalah kita harus berbakti? Seorang ibu dan ibu dan ibu. Ketiga kali Rasul mengucapkan itu. Makanya kalau kita masih punya ibu ya di rumah, tolong cium tangan beliau, peluk beliau dengan mesra, dengan kasih sayang. Tidak peduli dia beragama apa, ya. Jadi itu penting sekali, minta ridhonya. Kita mendoakan orang tua kita meskipun tidak satu akidah, wajib kita mendoakan. Kalau masalah diterima atau tidak bukan hak kita, bukan urusan kita, urusan Allah. Allah yang maha menerima doa, yang mengabulkan doa, bukan manusia. Tugas kita adalah selalu beristiqomah, berusaha dan berdoa, mendoakan yang baik-baik untuk keluarga kita. Nah, pentingnya itulah Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Kita dirahmati. Terima kasih banyak bapak-bapak, ibu-ibu. Saya rasa ada satu hal, adakah cerita yang paling spesial dari temannya saya pernah dengar? Ada satu hal dari Ruh, ada ingin menyampaikan cerita yang paling spesial sebelum ini, maksudnya di bulan-bulan ini, kejadian yang baik tentang temannya kembali ke agamanya. Gimana ceritanya? Ada teman saya yang dia awalnya Hindu, karena ada masalah di keluarganya dia murtad. Dia dicerai sama suaminya dan ya rumusnya itu mertuanya yang memilih kembali ke Hindu. Mertua muslim itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah hidayahnya. Hidayah kadang dicabut oleh Allah. Alhamdulillah min dzalik. Semoga kita istiqomah ya, menjadi Islam yang kafah, Masya Allah. Kemudian bagaimana kelanjutannya? Sedih ya, sahabat baik ya. Dulu ada nggak usaha ingin mengokohkan akidah tersebut? Ada nggak ingin sekali? Janganlah masuk itu. Ya. Karena terlambat, saya bilang terlambat karena tahunya juga saya lambat. Terlambat. Kan tidak begitu sering bergaul sama dia. Nah, saya tahunya dia sudah marah. Pernah saya dengar memang kejadiannya seperti itu, tapi saya tidak berani bicara. Ya betul. Kalau sudah ditangani keluarganya ya sudah. Akhirnya temannya itu balik lagi ke agama ya. Karena sudah dijemput sama orang tuanya. Dijemput orang tuanya, terus sudah langsung diberikan. Padahal itu kami orang sekampung udah niatlah mau minta dia gitu, mau di apa? Jadi minta tetap di Muslim. Entah nanti kedepannya mau bagaimana, ada yang mau mengangkat jadi anak angkat kayak gitu. Ya namanya gimana ya, mungkin dia juga tertekan dari keluarganya dan tak berani mau. Loh, Eka punya kepikiran bahkan meminta sama suami ya. Ini suaminya luar biasa nih. Ya, jadi ini ada cerita kisah yang menarik. Suami Bu Eka bisa hadir di sini. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak. Silakan. Ya. Jadi pemirsa, ini ada kisah yang unik sebetulnya. Ini untuk ditauladani para istri-istri. Tapi saya belum tentu bisa mentauladani beliau. Jadi ini adalah suaminya Ibu. Bagaimana punya istri cantik dan soleha? Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi bagaimana ceritanya waktu Bu Eka dimasukkan ke karena nikah, karena cinta beliau ya? Iya. Ya, awalnya memang kami tidak disetujui, tapi tetap saja kami kita munajat sama Allah. Mudah-mudahan Allah kasih jalan agar saya meminta untuk agama. Ibadah, ya kan? Ibadah. Ya. Bukan karena Ya. soal cantik sering. Cantik hatinya Pak. Iya. Semuanya ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Pasti ada di tangan. Tapi tetap kekuatan dari Allah memberikan saya semangat. Amin. Dan saya juga membuat, saya tidak mau memaksa. Iya. Juga kita sama-sama apa namanya, kan bisa saling memaksa dengan penuh ketulusan. Kita ini akan membangun rumah tangga bukan sehari dua. Betul. Sampai akhirat Pak. Ya betul. Ya. Sampai Dalam Islam rumah tangga sampai akhirat. Ya Bu ya, nanti suami kita jadi ganteng, kita jadi cantik. Ya, di dunia ini panas betul. Ya, terus Pak ada cerita yang menarik sebetulnya terkait dengan temannya yang kembali lagi ke agama sebelumnya.
Kemudian Ibu Eka ini saking sayangnya kepada temannya, saking inginnya mengokohkan akidah, sampai dia meminta Bapak bagaimana? Coba sebutkan. Itu tuh suatu hal yang luar biasa. Ini perlu di notabene ya pemirsa. Ini sangat menarik, seorang mualafah yang mempunyai hati yang luar biasa tulusnya. Bagaimana Bu, Ibu meminta bagaimana supaya menyelamatkan teman? Salah satunya Cuman sekedar bercanda berdua saja. bercanda, tapi serius apa bercanda? Cuman bercanda berdua saja. Tapi kalau itu kejadian terjadi bagaimana? Ya kembalikan ke Allah. Kalau sudah Allah mentakdirkan bagaimana? Ini tauladan. Jadi meskipun hatinya dia berkata cuma bercanda, kalau suaminya serius dibolehkan. Tapi kalau semua suaminya nggak serius, alhamdulillah ya. Kembali lagi. Nah, satu hal lagi, banyaknya dari kami, saya sendiri mungkin pribadi saya, kayaknya saya masih jauh ke arah sana. Demi Allah, mohon maaf, saya mencari surga yang lain saja ya. Karena memang kalau kita membolehkan, mengizinkan suami kita menikah lagi, madu insya Allah akan mendapat surga Allah. Betul itu. Kalau kita akan ikhlas terus, tapi apakah kita akan ikhlas selamanya? Kalau suami bersama si dia, kan nggak mungkin. Jadi kembali lagi, tapi ketulusan hati beliau lah yang perlu kita tauladani. Bagaimana kita ingin mengokohkan akidah teman kita. Semoga kita mendapat terus hidayah ya sampai kita sakaratul maut, sampai kita nanti dikumpulkan di surganya Allah semua, insya Allah, amin. Jadi, tapi terus terang itu hal yang luar biasa. Tapi Bapak bahagia ya punya istri mualaf ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Udah beliau rajin, cantik dan sebagainya. Saya beruntung. Kamu yang beruntung, ya itulah. Kita sama saling beruntung. Tapi Ibu Kade kembali lagi sabar ya. Insya Allah dapat jodoh yang ketiga. Berarti untuk yang ketiga ya, Bu ya. Ya mana tahu nanti mendapat dibukakan lagi jodoh yang lebih baik karena mempunyai 2 anak yatim yang masih kecil-kecil. Baiklah para pemirsa sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih sudah hadir ya undangan kami. Kami sangat bersyukur seperti yang saya ungkapkan dari awal, tidak ada sesuatu di muka bumi ini tanpa campur tangan Allah, tanpa kurnia Allah. Jadi memang semoga tayangan kami ya hari ini tuh akan membawa manfaat. Seperti Bapak tadi bilang kan ingin bermanfaat ya Pak ya, karena memang manusia yang paling baik atau yang paling mulia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Tidak peduli agama apa, tidak peduli kulit warna apa, tidak peduli kasta apa, tidak peduli ekonominya high class or low class, doesn't matter. Jadi memang maka kita ingin semua. Jadi karena kita bermanfaat bagi diri kita sendiri, bermanfaat bagi keluarga kita, bermanfaat bagi banyak orang, ya. Khususnya juga akidah kita itu lebih baik juga. Baiklah kalau begitu kami mengakhiri perbincangan ini, dialog ini dengan ada tanda terima kasih kami dari yayasan, hanya sebuah bingkisan kecil saja. Insya Allah bermanfaat ya Pak ya. Tolong Mas dibawakan. Oke, lanjut. Ya. Baiklah, ini adalah bingkisan kecil buat lebaran sebentar lagi. Sebentar lagi ya Allah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih sudah datang. Allah ya. Amin. Ini selamat Idul Fitri. Insya Allah kita sampai Idul Fitri ya Bu ya. Tolong. Itu, ya. Itu. Nah ini dengan Ibu Kade ya, oleh sedikit buat pulang biar senang. Ya. Sabar dulu ya. Gak apa-apa datang ke saya saja ya. Ya kepada Tarik ini buat anak-anak kembarmu ya. Ya bermanfaat ya semoga ya. Nah, insya Allah. Oke, lanjut. Nah ini untuk mamaku. Insya Allah subhanallah. Terima kasih Pak. Oke. Semoga bermanfaat.